Jakarta yang dahulu gemerlap kini dilanda ketakutan. Jalanan yang seharusnya penuh dengan aktivitas warga kini dipenuhi wajah-wajah cemas, para pedagang enggan membuka kiosnya hingga larut malam, dan supir angkot terpaksa membayar uang keamanan yang semakin mencekik. Premanisme telah kembali menguasai ibu kota, menjalar seperti penyakit yang tak terbendung. Di Tanah Abang, blok-blok pasar yang dulu ramai kini dikuasai kelompok-kelompok liar yang menuntut setoran harian. Di gang-gang sempit, aroma keringat dan rokok bercampur dengan bisikan ketakutan para pedagang yang tak lagi punya pilihan selain tunduk. Di sebuah kantor kecil di pusat pemerintahan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk dengan wajah serius di ruangannya. Laporan demi laporan berserakan di meja. Semuanya menunjukkan satu fakta yang sama, Jakarta tidak aman. Premanisme yang dulu meredup kini kembali dengan pola yang lebih kejam. Bukan hanya sekadar pungli atau palak memalak, tetapi kini melibatkan penguasaan lahan liar, penyelundupan barang haram, dan bahkan bentrokan senjata di jalanan. Gibran mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, matanya menyapu setiap lembar laporan dengan penuh amarah yang terpendam. "Pak, angka kekerasan jalanan meningkat 40% dalam 6 bulan terakhir," ujar Kepala Kepolisian Jakarta dengan nada prihatin. Tanah Abang, Pasar Senen, hingga ke kawasan Glodok, semua kembali dikuasai preman. "Kami sudah melakukan razia, tapi mereka kembali seperti tidak ada habisnya." Gibran menghela napas panjang. Ia tahu bahwa sekadar menurunkan polisi bukan solusi jangka panjang. Preman-preman ini bukan hanya sekadar pengganggu jalanan, mereka adalah produk dari sistem yang telah gagal memberi mereka tempat di masyarakat. Mereka bertahan hidup dengan cara yang mereka tahu, memeras, mengancam, dan menguasai wilayah. Dan yang lebih parah, mereka tak lagi mengikuti aturan lama yang dulu membuat premanisme di Jakarta terkendali. Dulu ada semacam kode etik, tetapi generasi baru ini lebih liar, lebih brutal, lebih tak kenal ampun. Di luar gedung pemerintahan, seorang pria tua duduk di bangku sebuah warung kopi yang tersembunyi di sudut Tanah Abang. Bekas luka di wajahnya menceritakan kisah-kisah lama yang penuh kekerasan dan pertarungan jalanan. Hercules, mantan penguasa Tanah Abang yang dulu disegani, kini hanyalah bayangan masa lalu. Ia sudah lama pensiun dari dunia kelam itu, memilih hidup tenang bersama keluarganya. Namun, setiap hari, ia melihat Jakarta semakin terjerumus dalam kekacauan yang dulu ia tinggalkan. Seorang pria muda mendekatinya dengan wajah gugup. "Bang, mereka makin gila. Geng Jarot gak kenal ampun. Pedagang kecil makin susah. Gak ada yang bisa nahan mereka lagi," bisiknya. Mata Hercules menyipit, mengenali ketakutan dalam suara anak itu. Ia bukan orang suci, tapi ia juga tahu bahwa premanisme seperti ini bukanlah sesuatu yang ia wariskan. Dulu ada batasan, ada aturan yang tak tertulis. Tapi sekarang, dunia preman di Jakarta sudah berubah menjadi kekacauan total. Di Istana Wakil Presiden, Gibran berdiri di jendela, menatap langit Jakarta yang mendung. Ia tahu bahwa untuk menghadapi musuh, terkadang seseorang harus berpikir di luar batas normal. Ia menarik napas dalam, sebelum akhirnya berkata dengan suara tegas kepada ajudannya, "Cari dia. Cari Hercules. Aku ingin bicara dengannya." Jalanan Jakarta semakin liar. Ketika hukum gagal mengendalikan situasi, mungkin hanya seseorang dari dunia mereka yang bisa membawa keseimbangan kembali. Gibran tak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi ia tahu satu hal, ia tak bisa membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan lebih lama lagi. Malam merambat lambat di Jakarta, menyelimuti gang-gang sempit di Tanah Abang dengan keheningan yang mencekam. Lampu-lampu jalan berkedip-redup, seakan takut, menerangi sudut-sudut gelap tempat para preman berkumpul. Di sebuah warung kopi tua, seorang pria duduk dengan tenang, mengaduk kopinya dengan gerakan perlahan. Wajahnya dipenuhi bekas luka, saksi bisu dari puluhan tahun pertempuran di jalanan. Hercules, legenda yang dulu menguasai Tanah Abang, kini hanya seorang pria tua yang menikmati sisa hidupnya dalam kedamaian. Namun, malam itu,
kedamaian itu terusik. Dua pria berbadan tegap memasuki warung, mengamati sekeliling sebelum akhirnya berjalan mendekati Hercules. Salah satunya berbisik di telinganya, nada suaranya penuh kehati-hatian. "Bang, ada yang mau ketemu." Dari istana, Hercules tidak terkejut, tetapi juga tidak menunjukkan ketertarikan. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyesap kopinya dengan santai. "Istana, udah lama mereka nggak ngurusin orang kayak gue," gumamnya. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ajudan wakil presiden keluar, melangkah dengan sikap penuh hormat. Hercules menunggu di depan rumahnya, matanya tajam meneliti tamu yang datang. "Bapak wakil presiden ingin bicara dengan Anda, Bang." "Ini penting," ujar ajudan itu. Hercules terkekeh pelan, menyalakan rokoknya sebelum menjawab. "Sejak kapan orang macam gue dipanggil pejabat tinggi?" Tapi ada sesuatu dalam suara ajudan itu, kesungguhan, urgensi. Sesuatu yang membuat Hercules mengangguk pelan dan masuk ke dalam mobil. Di ruang pertemuan kecil di Istana Wakil Presiden, Gibran duduk di balik meja, tatapannya tajam namun penuh rasa hormat. Hercules melangkah masuk, tidak terburu-buru, seolah ini hanyalah pertemuan biasa. "Akhirnya ketemu juga sama anak presiden," katanya dengan nada santai. Gibran tidak tersinggung. Ia sudah mendengar tentang sosok di hadapannya ini, seorang pria yang pernah menguasai Jakarta, yang namanya lebih ditakuti dari aparat penegak hukum. Tanpa basa-basi, Gibran membuka pembicaraan. "Aku butuh bantuanmu," katanya. Hercules mengangkat alis, tidak terkejut tapi juga tidak langsung tertarik. "Bantuan buat apa? Gue udah pensiun, Pak." Gibran menarik napas dalam, lalu mendorong setumpuk dokumen ke hadapan Hercules. Premanisme kembali merajalela. Geng-geng baru menguasai Tanah Abang, Senen, Glodok. Mereka lebih brutal, lebih kejam. Polisi sudah coba menertibkan, tapi mereka selalu kembali. "Aku butuh seseorang yang mengerti dunia mereka. Seseorang yang bisa bicara dalam bahasa mereka." Hercules tertawa pelan, meskipun matanya tetap waspada. "Jadi lo mau gue balik jadi preman lagi?" Gibran menggeleng. "Aku mau kau jadi jembatan. Kau pernah menguasai jalanan ini. Mereka masih ingat namamu. Jika ada yang bisa menertibkan mereka tanpa pertumpahan darah, itu kau." Hening mengisi ruangan. Hercules menatap dokumen di depannya, lalu memandang keluar jendela. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Jakarta yang ia tinggalkan dulu bukan Jakarta yang ada sekarang. Dulu ada aturan, ada batasan. Kini, semuanya hanyalah kekacauan. Ia mendesah, mematikan rokoknya di asbak perak di meja. "Gue nggak janji," katanya akhirnya. "Tapi gue bakal lihat sendiri seberapa parah keadaan di luar sana." Gibran tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup. Di luar, Jakarta tetap bergolak. Tapi mungkin, kali ini, ada harapan bahwa seorang legenda akan turun gunung untuk menyelamatkannya sekali lagi. Hercules berdiri di atas sebuah jembatan tua di tengah kota Jakarta, memandang ke bawah ke arah sungai yang airnya hitam pekat, seolah mencerminkan kekacauan yang kini melanda jalanan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara bising klakson dan teriakan dari gang-gang sempit di kejauhan. Ia telah berkeliling Tanah Abang, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana daerah yang dulu berada di bawah kekuasaannya kini jatuh ke tangan orang-orang tanpa aturan. Para preman baru tak mengenal hormat, mereka hanya mengenal kekerasan. Bagi mereka, uang lebih berharga daripada kehormatan, dan darah lebih murah daripada sekadar ancaman. Di sudut jalan, Hercules melihat seorang pedagang kaki lima dipukuli oleh 3 pria berbadan tegap. Sang pedagang berlutut, memohon agar dagangannya tidak dihancurkan. "Gue udah bayar setoran, Bang. Tolong, jangan ambil semuanya," erangnya. Tapi pria-pria itu hanya tertawa, menendang gerobaknya hingga terbalik, makanan berhamburan di tanah kotor. Darah mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Hercules mengepalkan tangan,
otot-ototnya yang sudah lama tak dipakai berkelahi mulai menegang. Dulu, premanisme di Jakarta punya aturan, pedagang kecil dilindungi, hanya para pemain besar yang dikenakan pajak keamanan. Tapi sekarang, mereka menghisap habis siapa saja yang bisa diperas, tanpa peduli. Ia melangkah maju, siap menghentikan kekacauan itu, namun sebuah suara di belakangnya menghentikan langkahnya. "Hercules, lo masih peduli, kan?" Suara itu datang dari seorang pria paruh baya dengan mata penuh luka. Sarman, salah satu anak buah lamanya, yang dulu selalu berdiri di garis depan bersama Hercules, kini hanya seorang pria lusuh dengan wajah penuh kekhawatiran. "Gue kira lo udah nggak mau ngurusin beginian lagi." Hercules diam sejenak sebelum menjawab. "Gue pikir gue udah selesai sama dunia ini, Sarman. Tapi ini bukan dunia yang gue tinggalin dulu. Ini bukan tanah abang gue." Matanya kembali ke pedagang yang masih terisak di jalan, sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Gue harus balik." Malam itu, ia kembali ke rumahnya, duduk di kursi tua yang berderit ketika ia menyandarkan tubuhnya. Tawaran Gibran kini menggema di kepalanya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menertibkan jalanan, ini tentang mengambil kembali kehormatan yang telah hilang. Tapi harga yang harus dibayar juga tidak ringan. Ia bukan lagi pria muda yang bisa bertarung di jalanan setiap malam. Ia bukan lagi raja yang ditakuti semua orang. Jika ia kembali, maka semua musuh lama yang masih menyimpan dendam akan muncul satu persatu, siap menghancurkannya. Keesokan paginya, Hercules berdiri di depan gedung pemerintahan, bertemu kembali dengan Gibran. Kali ini, tidak ada basa-basi. Tidak ada tawar-menawar. Ia menatap wakil presiden itu lurus di mata dan berkata dengan suara rendah namun penuh tekad, "Kalau gue jalan, gue butuh kebebasan penuh buat atur cara gue sendiri." Gibran tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawaban itu sejak awal. "Selama kau bisa mengembalikan Jakarta ke jalurnya tanpa membuat kekacauan yang lebih besar, kau punya semua yang kau butuhkan." Hercules menatap gedung pencakar langit yang berdiri megah di belakang Gibran. Di bawahnya, jalanan masih riuh oleh suara kehidupan. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, gue bakal mulai dari Tanah Abang. Tapi ingat satu hal, Pak. Begitu gue masuk ke dunia ini lagi, nggak ada jalan keluar yang mudah." Jakarta bersiap menyaksikan kembalinya legenda. Tanah Abang masih sama seperti dulu, penuh sesak, bising, dan selalu bergerak. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, penuh ketakutan yang tak kasat mata. Pedagang-pedagang kecil menunduk saat berjalan melewati kelompok preman yang berdiri di sudut-sudut pasar, seolah takut menarik perhatian. Di sebuah sudut, seorang pria tua dengan wajah lusuh mencoba mengemasi barang dagangannya dengan tergesa-gesa, tangannya gemetar. Beberapa meter darinya, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lehernya melangkah mendekat, menendang salah satu kotak dagangan itu hingga isinya berserakan di tanah. "Kemana setoran lo, Pak Tua?" Suara pria bertato itu tajam, penuh intimidasi. "Udah 3 hari lo belum bayar. Gue nggak peduli lo sakit atau rugi, duit tetap duit." Pedagang tua itu berlutut, mengumpulkan dagangannya dengan panik. "Tolong, Bang, saya belum dapat untung. Kasih waktu 2 hari lagi." Suaranya memohon, hampir menangis. Tapi pria bertato itu hanya tertawa sinis, menginjak barang dagangan itu dengan sengaja. Sebelum pria itu bisa melangkah lebih jauh, sebuah tangan besar mencengkeram kerah bajunya dengan kuat. Dalam hitungan detik, ia terangkat ke udara dan dibanting ke tanah dengan keras. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu langsung terdiam. Mata mereka membelalak saat melihat sosok yang berdiri di tengah-tengah mereka, Hercules. Suara erangan kesakitan terdengar dari pria bertato itu, tapi ia tak bisa bangkit. Hercules menatapnya dingin, lalu beralih ke pedagang tua yang masih berlutut. Dengan satu gerakan sederhana, ia membantu pria itu berdiri. "Lo baik-baik aja, Pak?" Suaranya berat, tetapi penuh ketegasan. Kerumunan yang semula diam mulai bergumam. Nama Hercules berbisik di antara mereka,
menyebar seperti api yang tersulut kembali setelah sekian lama padam. Para preman yang bersembunyi di sekitar pasar mulai menyadari apa yang terjadi. Beberapa dari mereka saling berpandangan, tak percaya bahwa legenda yang selama ini hanya disebut dalam cerita ternyata benar-benar kembali. Sarman, yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, berjalan mendekat. "Bang, lo yakin mau mulai perang sama mereka?" bisiknya. "Mereka nggak main-main, Bang. Ini bukan kayak dulu lagi." Hercules mengangkat kepalanya, melihat ke sekeliling pasar yang kini kembali dipenuhi harapan di wajah-wajah pedagang kecil. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah pelan melewati kerumunan. "Gue nggak nyari perang, Sarman," katanya datar. "Gue cuma ambil balik apa yang dulu jadi milik gue." Jakarta baru saja mendapatkan kembali penguasa jalanannya. Tapi ini baru permulaan. Kabar tentang kembalinya Hercules menyebar secepat api yang membakar ilalang. Dalam hitungan jam, semua sudut Tanah Abang sudah mendengar bahwa sang legenda telah turun gunung. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani mengangkat kepala, seolah ada secercah harapan di tengah kegelapan. Tapi di sisi lain, kabar ini juga sampai ke telinga mereka yang merasa terancam. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, sekelompok pria berkumpul dalam cahaya remang-remang. Asap rokok memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma keringat dan alkohol. Di tengah ruangan, duduk seorang pria berbadan besar dengan kepala pelontos dan bekas luka panjang di pipinya. Dia adalah Boma, pemimpin preman yang kini menguasai sebagian besar Jakarta. Ia mendengar laporan dari anak buahnya dengan wajah yang semakin kelam. "Hercules udah balik, Bang," ujar seorang pria kurus dengan nada takut. "Dia ngejatuhin anak-anak kita di Tanah Abang. Sekarang orang-orang mulai berani ngelawan lagi." Boma mendengus kasar, membanting gelas di tangannya hingga pecah berkeping-keping. "Gue pikir kakek tua itu udah selesai. Apa dia kira bisa balik dan langsung jadi raja lagi?" Matanya menyala penuh kemarahan. "Kalau dia mau main keras, kita kasih dia neraka." Di saat yang sama, Hercules duduk di sebuah warung kopi sederhana di Tanah Abang, bersama Sarman dan beberapa orang lama yang masih setia padanya. "Boma nggak bakal diam," ujar Sarman dengan nada serius. "Dia udah bangun kerajaan sendiri, dan lo sekarang jadi ancaman terbesar buat dia." Hercules hanya tersenyum tipis, mengaduk kopinya dengan santai. "Gue nggak peduli siapa dia. Yang gue tahu, Jakarta ini udah kebablasan. Kalau nggak ada yang ngelurusin, makin banyak orang kecil yang diinjak-injak." Belum sempat Sarman menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar warung. Sekelompok pria bertubuh besar masuk, mengusir pelanggan lain dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka, yang bertato naga di lehernya, berjalan mendekat dan menatap Hercules dengan mata penuh amarah. "Bang Boma nyuruh gue kasih peringatan," katanya dengan suara serak. "Lo boleh tua, tapi kalau lo main-main di wilayah orang lain, bakal ada harga yang harus dibayar." Hercules meletakkan sendok kopinya dengan pelan, lalu bangkit berdiri. Tatapan matanya tetap tenang, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai membara. "Kalau Boma mau nyuruh anak buahnya ngelawan gue, dia salah besar." Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa dingin. Ketegangan memenuhi udara. Jakarta kini menjadi medan perang yang siap meledak kapan saja. Hening menelan warung kopi itu, seolah udara pun enggan bergerak. Semua mata tertuju pada Hercules dan pria bertato naga yang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Pria itu tersenyum miring, mengira Hercules hanyalah bayangan dari legenda masa lalu. "Lo pikir lo masih penguasa jalanan?" Suaranya tajam, memancing. "Ini bukan tahun 90-an lagi, kek. Jakarta udah punya raja baru." Hercules tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dalam-dalam, seolah mengukur seberapa besar ancaman yang ada di hadapannya. Napasnya stabil, tangannya tetap santai di sisinya. Tapi Sarman, yang sudah mengenalnya sejak lama, tahu bahwa badai sedang bersiap untuk meledak. Pria bertato itu mendekat,
dengan gerakan cepat mencabut pisau lipat dari sakunya, mengarahkannya langsung ke Hercules. Namun, sebelum pisaunya bisa mendekat, Hercules bergerak. Gerakannya begitu cepat untuk seseorang seusianya. Tangannya menangkap pergelangan pria itu, memelintirnya hingga terdengar bunyi retakan tulang yang mengerikan. Pria itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya dihantam pukulan keras ke perut, membuatnya terjatuh tersungkur ke lantai. Semua orang yang berada di warung terdiam, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hercules masih berdiri tegak, matanya tak berubah sedikit pun. "Kembali ke Boma," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. "Bilang sama dia, gue nggak kemana-mana." Anak buah Boma yang lain segera menarik tubuh pria yang merintih kesakitan itu, lalu mundur dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tahu apa artinya ini. Boma tak akan menerima penghinaan semacam ini begitu saja. Darah pasti akan tumpah. Di tempat lain, di sebuah gedung tua yang dijadikan markas, Boma mendengar laporan tentang kejadian di warung kopi. Wajahnya memerah menahan amarah, jemarinya meremas gelas minuman hingga pecah berantakan. Bangsat tua itu benar-benar cari mati, geramnya. Ia lalu menatap anak buahnya yang berkumpul di hadapannya. "Sebarkan orang kita kasih dia pelajaran yang bakal dia ingat seumur hidupnya." Malam itu, di Tanah Abang, ketegangan menggantung di udara. Hercules duduk di beranda rumahnya, menatap gelapnya kota yang dulu pernah ia kuasai. Ia tahu bahwa esok hari, jalanan akan berubah menjadi medan tempur. Jakarta baru saja memasuki babak baru. Dan Hercules, ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi di Tanah Abang terasa muram. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi sisa-sisa pertarungan semalam. Beberapa toko masih tertutup, dan para pedagang berbisik dengan wajah penuh kekhawatiran. Polisi telah datang, tapi mereka hanya mengumpulkan korban dan meninggalkan tempat itu seakan tahu bahwa ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah perang yang sedang mendidih di bawah permukaan. Di sebuah rumah tua yang tersembunyi di gang kecil, Hercules duduk di kursi kayu dengan luka-luka di tubuhnya. Seorang wanita paruh baya, istri Sarman, dengan hati-hati membersihkan luka di pelipisnya. Sementara itu, Sarman sendiri terbaring di kasur dengan kepala diperban. "Boma nggak bakal berhenti, Bang," kata Sarman dengan suara lemah. "Dia mau lo mati." Hercules menghela napas, menatap jendela. Dengan tatapan kosong. "Dulu gue ninggalin dunia ini karena gue pikir orang-orang bisa jaga diri sendiri," gumamnya. "Ternyata gue salah." Matanya menyipit. "Kalau Boma mau perang, gue bakal kasih dia perang." Di markasnya, Boma duduk di sofa dengan tangan menggenggam segelas whisky. Matanya merah karena amarah yang membara. Seorang anak buahnya yang tadi malam melarikan diri berdiri dengan tubuh gemetar di hadapannya. "Kalian semua nggak becus," bentaknya, melempar gelas ke tembok hingga pecah berkeping-keping. "Gue nggak mau lihat orang tua itu masih berdiri besok pagi." Malam itu, hujan turun membasahi Jakarta. Di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, Hercules dan beberapa orang kepercayaannya berdiri mengelilingi meja kayu yang sudah reot. Mereka berbicara pelan, merencanakan langkah selanjutnya. Sarman, meski masih lemah, menatap Hercules dengan serius. "Bang, kalau lo mau lawan Boma, lo butuh lebih banyak orang. Dulu lo punya pasukan, sekarang lo sendirian." Hercules tersenyum tipis. "Gue nggak sendirian, gue punya kalian." Tiba-tiba, suara motor meraung dari kejauhan, diikuti suara tembakan yang menggema di udara. Semua orang di dalam gudang langsung merunduk. Beberapa detik kemudian, suara benturan keras terdengar dari luar. Hercules mencengkeram tinjunya. "Mereka datang lebih cepat dari yang gue kira." Tanpa ragu, Hercules bangkit dan mengambil sebilah besi yang tergeletak di sudut gudang. "Kalau mereka mau datang ke tempat gue," katanya dengan suara berat, "maka mereka harus siap untuk nggak pulang lagi." Malam itu, hujan bercampur dengan darah. Perang yang sebenarnya telah dimulai. Hujan semakin deras,
menutupi suara langkah kaki para pria bersenjata yang mengepung gudang tua tempat Hercules dan anak buahnya berlindung. Di luar, bayangan-bayangan bergerak di antara lampu jalan yang temaram, menunggu perintah untuk menyerbu. Dari dalam, Hercules bisa merasakan hawa pembantaian yang dibawa anak buah Boma. Sarman, meski masih lemah, menggenggam besi di tangannya. "Bang, kita kalah jumlah. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka ngejebak kita di dalam," bisiknya. Tapi Hercules hanya tersenyum miring. "Kalau kita lari sekarang, kita bakal dikejar terus. Udah saatnya kita kasih mereka pelajaran." Tiba-tiba, suara keras menggema. Pintu gudang dihantam dengan benda berat, hingga engselnya hampir copot. Lalu, suara Boma terdengar dari luar, serak dan penuh ejekan. "Hercules, lo pikir lo bisa lawan gue dengan segerombolan pecundang tua? Keluar sekarang sebelum gue bakar tempat ini." Hercules menarik napas dalam. Ia melirik ke arah anak buahnya, lalu mengangguk. Dengan gerakan cepat, ia menendang meja hingga terguling, memberi perlindungan sementara. Begitu pintu jebol, serang dari sisi kanan. "Jangan kasih mereka kesempatan," ucapnya dengan tenang. Pintu akhirnya hancur, dan beberapa pria berlari masuk dengan senjata di tangan. Namun, mereka tak menduga bahwa Hercules dan anak buahnya sudah siap. Dalam hitungan detik, pertarungan brutal pecah di dalam gudang yang sempit. Tinju, besi, dan senjata saling beradu, menciptakan simfoni kekerasan yang menggema di antara suara hujan. Hercules menghantam wajah salah satu pria dengan siku kerasnya, membuatnya terjungkal ke belakang. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah pukulan telak mengenai punggungnya, membuatnya tersungkur. Ia melihat ke atas, dan di sana Boma berdiri dengan wajah penuh kemenangan. "Lo udah tua, Hercules," ejek Boma, mengangkat balok kayu besar di tangannya. "Lo nggak akan bisa menang melawan gue." Namun sebelum balok itu bisa dihantamkan ke kepala Hercules, Sarman menerjang Boma dari samping, menjatuhkannya ke lantai. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia tetap berusaha melindungi sahabatnya. "Bang, sekarang atau enggak sama sekali," teriaknya. Hercules menggertakkan giginya, lalu bangkit dengan sisa tenaga. "Ini bukan lagi sekadar perkelahian. Ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan siapa yang berkuasa di jalanan Jakarta." Hercules berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya penuh luka dan darah yang bercampur dengan hujan yang semakin deras. Matanya tak lepas dari Boma, yang kini juga terluka parah, tapi masih menyeringai penuh kebencian. "Lo pikir lo masih penguasa di sini, huh?" Suara Boma terdengar terputus-putus, tapi masih dipenuhi amarah. Sarman terbaring di tanah, batuk darah, sementara anak buah Hercules yang tersisa mencoba bertahan dari serangan terakhir anak buah Boma. Gudang tua itu kini berantakan, dindingnya penuh lubang bekas peluru, lantainya bersimbah darah. Semua orang tahu, malam ini hanya akan ada satu pihak yang keluar dari tempat ini hidup-hidup. Boma mengangkat pisau yang ia sembunyikan di balik jaketnya, lalu berlari ke arah Hercules dengan teriakan liar. Tapi Hercules, meskipun kelelahan, masih punya refleks seorang petarung jalanan. Ia menghindar ke samping, lalu dengan cepat menangkap lengan Boma dan memelintirnya hingga terdengar suara tulang patah. Boma berteriak kesakitan, pisau itu jatuh ke lantai. Tanpa ragu, Hercules menghantam wajah Boma dengan tinjunya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga pria itu terhuyung, hampir kehilangan kesadaran. Namun, Hercules tak berhenti di situ. Ia meraih kerah Boma dan menyeretnya keluar gudang, ke tengah hujan yang masih mengguyur tanah abang. "Lo pikir gue takut sama lo?" Suaranya rendah, tapi penuh kemarahan. Boma menatapnya dengan tatapan penuh dendam, meski kini tak berdaya. "Lo nggak akan pernah menang, Hercules. Jakarta nggak butuh orang macam lo lagi," gumamnya. Hercules menatapnya tajam, lalu melepaskan genggamannya. Boma jatuh tersungkur ke tanah, tersedak darahnya sendiri. Ia tahu ini bukan tentang menang atau kalah.
Ini tentang menyelamatkan kota dari kehancuran yang diciptakan oleh orang-orang seperti Boma. Dari kejauhan, suara sirene polisi semakin mendekat. Hercules tahu ini adalah akhirnya. Ia menatap ke arah Sarman yang kini tersenyum lemah, lalu berbisik, "Kita udah cukup lama hidup di kegelapan. Mungkin ini saatnya kita berhenti." Ketika polisi tiba, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah, dan di tengah hujan, seorang pria tua berdiri tegap dengan tatapan penuh kelelahan. Hercules menyerah tanpa perlawanan. Ia tahu, misinya sudah